Oke, jumpa lagi bersama dengan saya. Kali ini topik yang saya bahas adalah gereja reform yang palsu. Teman-teman saya, sebelum menjelaskan topik ini, saya harus memberitahukan kepada teman-teman bahwa uh, topik-topik yang saya bahas di dalam video-video yang saya upload itu adalah berupa pencerahan yang sederhana. Jadi saya harus tegaskan bahwa ini bukan khotbah, tetapi ini pencerahan yang sederhana. Saya buat sederhana supaya teman-teman mudah untuk ingat. Teman-teman, topik kita kali ini adalah ajaran reform yang palsu. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada begitu banyak pendeta, baik di Kupang, di Jawa, bahkan di negara-negara lain, yang sering mempublikasikan bahwa ajarannya, pengkhotbahannya itu adalah ajaran yang reform, pengkhotbahan yang reform. Ada begitu banyak pendeta-pendeta, baik di Kupang, pendeta yang populer, terkenal, di Kupang, di Jawa, di Sumatera, bahkan di negara-negara lain, yang mempublikasikan bahwa ajaran pengkhotbahnya itu adalah pengkhotbahan yang reform. Mungkin juga teman-teman sering mendengar di medsos, di gereja, di Facebook, YouTube, di surat kabar, bahkan di televisi. Ada begitu banyak pendeta-pendeta ketika mereka berkhotbah, mereka selalu menyatakan bahwa ajarannya itu adalah ajaran yang reform. Nah, menjadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi titik tolak, menjadi titik ukur yang dapat mengukur bahwa ajarannya, pengkhotbahannya itu adalah pengkhotbahan yang reform. Teman-teman, sebenarnya ajaran reform, pengkhotbahan reform berdiri di atas dasar 3 pilar. Yang pertama, hanya karena firman Tuhan. Yang kedua, hanya karena anugerah. Dan yang ketiga, hanya karena iman. Jadi ajaran reform berdiri di atas dasar 3 pilar. Kembali kepada pertanyaan awal. Kalau begitu, ada begitu banyak pendeta-pendeta yang mempublikasikan, menyatakan bahwa ajarannya reform. Nah, apa yang menjadi titik tolak, titik ukur yang dapat mengukur bahwa ajaran-ajarannya, pengkhotbahan-pengkhotbahannya adalah reform yang sesuai dengan firman Tuhan? Teman-teman, apa yang menjadi titik dasar yang membuktikan bahwa semua ajaran-ajaran, khotbah-khotbah yang dia sampaikan adalah khotbah-khotbah yang reform? Apakah dengan dia membaca banyak buku-buku reform, membaca buku-buku dari Martin Luther, Johannes Calvin, Zwingli, itu sebagai bukti bahwa dia adalah ajarannya adalah ajaran reform? Apakah ketika dia berkhotbah, dia menyampaikan khotbah, dia mengutip dari tafsiran-tafsiran Johannes Calvin, Martin Luther, Zwingli, di dalam pengkhotbahan dia berkhotbah, itu sebagai bukti bahwa dia ajarannya itu adalah ajaran reform? Teman-teman, itu adalah ajaran reform yang palsu. Itu adalah ajaran reform yang palsu. Pertanyaannya adalah, bagaimana ajaran reform yang benar? Sebenarnya ajaran reform yang benar, dia harus mengakui 5 pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Belgia, pengakuan iman Dordrecht, pengakuan iman Katekismus Heidelberg, dan pengakuan iman Athanasius. Jadi pengakuan iman inilah yang menjadi pagar yang membentengi, yang memagari semua ajaran pengkhotbahan. Jadi pengkhotbahan dan ajaran itu diukur, dinilai dari 5 pengakuan ini.
jikalau pendeta dia tidak mengakui 5 pengakuan iman ini, maka itu bukan ajaran pengkhotbahan yang reform. Oleh karena itu, ajaran reform adalah ajaran yang mengakui 5 pengakuan iman. Jadi semua ajaran-ajaran yang dia ajarkan dipagari, dibentengi oleh 5 pengakuan iman. Artinya bahwa pengajaran-pengajarannya itu, pengkhotbahannya itu tidak bisa keluar dari 5 pengakuan iman. Tetapi semua itu harus sesuai dengan 5 pengakuan iman. Jadi ajaran pengkhotbahannya itu harus berdiri di atas dasar 5 pengakuan iman. Oleh karena itu, setiap pendeta yang mempublikasikan, yang menyatakan dirinya bahwa ajarnya reform, tetapi dia tidak mengakui pengakuan iman, 5 pengakuan iman, maka itu bukan ajaran dan pengkhotbahan yang reform. Selamat menikmati. Silakan komen dan like supaya memberikan masukan-masukan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman.